قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Baik, kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pembahasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kita mulai dari halaman 148, membaca dengan tartil dan suara bagus sampai nantinya sebelum pembahasan rukuk. Dibaca. Membaca dengan tartil dan suara bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tartil, tidak lambat tetapi juga tidak cepat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, dan beliau membaca satu persatu kalimat, sehingga satu surat dibaca lebih lama daripada kalau dibaca biasa atau tanpa dilakukan. Jadi sifat baca Nabi SAW itu dengan tartil, tidak lambat, namun juga tidak terlalu cepat. Terus Beliau pernah bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran kelak akan diseru, bacalah, telitilah, dan tartilkanlah sebagaimana kamu dahulu di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. bacalah, wartaqi dan telitilah, warotil dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartil dunia. Jadi dunia diperintahkan untuk mentartil. Lalu disebutkan kedudukanmu berada di akhir ayat yang kau baca. Maksudnya akhir ayat yang kau hafal. Jadi ini keutamaan, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Terus Beliau memanjangkan bacaannya bila bertemu dengan tanda baca panjang, misalnya membaca Bismillahi dengan lam panjang dan Ar-Rahman dengan mim panjang, Ar-Rahim dengan ha panjang. Sebaliknya, membedakan bacaannya bila tidak ada tanda baca panjang dan lain-lain. Terus Terkadang beliau berhenti pada akhir ayat seperti diterangkan di atas. Terkadang beliau membaca dengan satu suara tarji seperti yang beliau lakukan ketika hari penanggalan Makkah, yaitu beliau membaca surat Al-Fat di atas untanya dengan suara diri. Abdullah bin Mughafal meriwayatkan bacaan tarji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. lihat footnote 202. Tentang tarji ini, Hafiz Ibnu Hajar berkata, dia adalah berdekatannya jatuhnya harokat dalam membaca. Arti asalnya ialah mengulang. Tarji'us saut artinya pengulangan suara di tenggorokan. Kata Al-Munawi, hal itu biasanya dilakukan ketika seseorang dalam keadaan gembira dan lapang hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan hal ini dalam melakukan kota Makkah. Ya. Jadi mengulang-ulang apa yang dibaca. Terus beliau menyuruh membaca. Beliau menyuruh membaca Al-Quran dengan suara bagus seperti sabdanya, perindahlah Al-Quran dengan suara kamu, karena suara yang bagus menambah keindahan Al-Quran. Nah, tadi sebelumnya baca tartil. Kalau di sini memperbagus membaca Al-Quran. Terus Beliau juga bersabda, orang yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran yaitu bila engkau mendengarkan bacaannya, engkau mengira dia orang yang takut kepada Allah. engkau mengira dia orang yang takut pada Allah. Berarti bagusnya bacaan itu bukan sekedar lahiriah saja, artinya yang di luar saja, namun menunjukkan batin juga harus bagus. Terus Beliau memerintahkan membaca Al-Quran dengan melakukannya seperti sabdanya, pelajarilah kitabullah, tentukanlah jadwal membacanya, tekunlah dan lakukanlah bacaannya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya hafalan Al-Quran lebih cepat terlepas dari dirimu dibanding dengan unta yang terlepas dari tali penambatnya. maka disuruh ulang-ulang hafalan Al-Quran. Dan sini juga diperintah supaya melakukannya. Nanti saya jelaskan melakukan itu bagaimana. Terus Beliau bersabda,
Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melakukan bacaan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melakukan bacaan Al-Quran. Terus Beliau juga bersabda, Allah tiada memberi izin melakukan sesuatu dalam lafaz lain disebutkan sebagaimana Dia memberi izin kepada nabinya untuk melakukan bacaan Al-Quran dengan suara keras. Terus Nabi bersabda pada Abu Musa al-Asy'ari, sekiranya engkau melihatku ketika aku mendengarkan engkau membaca Al-Quran semalam, sebenarnya engkau telah dikaruniai seruling atau suara bagus dari salah satu seruling keluarga Daud. Abu Musa menjawab, kalau aku tahu Tuhan ada di tempatku semalam, niscaya suara saya akan saya perbagus. nah di sini yang punya suara bagus juga adalah Abu Musa al-Asy'ari. Diberi catatan tentang hadis tadi. Laisa minna ma yataghanna bil Qur'an, man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperbagus ketika membaca ayat Al-Qur'an. Memperbagus di sini memperindah. Memperbagus ini memperindah. Namun memperbagus bacaan Al-Quran atau melakukannya tadi ada 3 aturan kata para ulama. Ada 3 aturan. Yang pertama, jangan sampai keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Jangan sampai keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Yang kedua, huruf yang dibaca tetap jelas sesuai yang diperintahkan. Jadi jangan sampai karena melakukan hurufnya malah nggak jelas. Kalau yang pertama tadi, jangan sampai keluar dari kaidah dan aturan tajwid. Yang kedua, huruf yang dibaca tetap jelas. Yang ketiga, tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Tidak boleh serupa dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan. Nah, 3 poin itu yang perlu diperhatikan. Jadi kadang memperbagus atau memperindah atau menyanyikannya, melakukannya, artinya punya nada. Kadang kita tidak perlu memaksakan diri kalau memang tidak pas dengan suara seorang qari misalnya. Ya, jadi pakai standar kita saya sudah cukup. Malah kalau kita pas-paskan malah kadang terlalu maksa. Ini yang satu suaranya tinggi, kita suaranya nggak tinggi, akhirnya kurang pas ketika kita itu membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya membetulkan bacaan imam. Membetulkan bacaan imam. Nabi memerintahkan membetulkan bacaan imam bila imam keliru dalam membaca. Nabi SAW pernah melakukan sholat, lalu beliau mengalami kekeliruan dalam membaca ayat Al-Quran. Tatkala selesai, beliau bersabda kepada Ubay, apakah engkau tadi sholat bersamaku? Jawabnya, ya. Sabdanya, mengapa engkau tidak mau membetulkan kekeliruanku? Nah, berarti kalau keliru dalam hal bacaan dibetulkan. Namun kalau keliru dalam hal gerakan nanti tinggal ditegur dengan ucapan subhanallah. Namun kalau keliru dalam hal bacaan berarti apa bacaan selanjutnya atau apa bacaan yang benar itu nanti diperbaiki. Jadi boleh memperbaiki atau menegur kesalahan imam ketika imam itu membaca. Namun di sini yang ditegur yang pertama tentu yang kurang tepat kata atau kalimatnya atau lanjutannya. Nah, ini yang kita temukan dalam hadis Nabi SAW di sini. Kemudian yang kedua, kadang ada tambahan 1 atau 2 huruf. Ya, 1 atau 2 huruf. Misalnya yang ada hamzah
ada yang tidak pakai hamzah. Misalnya ada imam yang pakai aqul huwallahu ahad. A di depan. Aqul huwallahu ahad. As itu artinya apakah? Apakah katakanlah Allah itu Maha Esa. Nah, tambahan satu huruf. Nah, itu bisa diingatkan. Jadi yang tepat cuma qul huwallahu ahad. Nah, namun nanti kalau tidak ketepatan antara bacaan itu misalnya kurang kesempurnaan ya dari penyebutan harokat-harokat ya, ini nanti dilihat kalau tidak sampai keluar dari makna maka tidak sampai merusak bacaan. Sekarang 17 membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz dan meludah ketika sholat untuk menghilangkan keraguan. Nah, jadi ketika sholat boleh meludah untuk menghilangkan keraguan. Kita lihat dulu prakteknya. Utsman bin Abu As berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu ketika aku membaca bacaan dalam sholat, sehingga bacaanku menjadi kacau." Rasulullah SAW bersabda, "Itulah setan yang bernama khinzib. Jika kamu merasakan gangguannya, bacalah ta'awudz dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali." Dia berkata, "Saya lakukan hal itu, kemudian Allah menghilangkan keraguan dari diriku." Taib. Ludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Itulah setan yang tadi bernama khinzib. Jika kamu merasakan gangguan, bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Dia berkata, saya lakukan hal itu, kemudian Allah menghilangkan keraguan dari diriku. Nah, nanti di sini dilihat-lihat, ya, karena kalau ini dalam hal sholat jamaah, nanti mengganggu jamaah sebelah kiri. Ya, maka ini perlu ditimbang-timbang. Yang penting di sini baca ta'awudznya. Ya, ini baca ta'awudznya. Disuruh ludah benaran dikumpulkan banyak-banyak ludah ke kiri lagi. Ya, ini kadang praktek nanti tinggal melihat ini keadaannya bagaimana gitu. Ya, yang penting di sini ta'awudznya, karena setan makin jauh dengan ta'awudz. Nanti kita lihat perkataan para ulama yang benar itu tentang apa. Yang jelas tidak meludah ke kawannya samping kiri, tidak. Namun ini ada keraguan-keraguan. Ini bagi orang yang sholat sendiri. Ya, ini bagi orang yang sholat sendiri, dia lagi baca sendiri, kemudian dia mengalami keraguan-keraguan ketika itu. Coba baca sebelum nanti rukuk sedikit tentang rukuk sekarang. Tadi sudah bacaan ya. Jadi berurutan beliau berturut-turut sampai bacaan, masalah bacaan selesai. Baca surat. Nah, sekarang tentang masalah rukuk. Rukuk. Setelah membaca Al-Quran, lalu Rasulullah SAW berhenti sejenak. Kemudian beliau mengangkat kanan dan tangan kirinya. Nah, berarti ketika rukuk turun angkat tangan. Kaidahnya masuk atau tidak? Masuk. Yang kemarin masuk ya. Angkat tangan itu ada ketika bukan turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Dan ini ketika turun rukuk. Masuk kaidah ya? Ya. Terus seperti yang sudah dijelaskan pada pembicaraan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebelumnya ya. Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar, lalu rukuk. Terus Nabi memerintahkan kedua hal tersebut kepada orang yang sholatnya salah sebagaimana sabdanya. Jadi kepada orang yang disebut musik sholatuhu, orang yang sholatnya salah. Jadi hadis musik sholatuhu, orang yang sholatnya salah, ini jadi hadis pokok dalam sifat sholat Nabi SAW. Karena ketika itu Nabi SAW langsung ajarkan sholat yang benar. Dia keliru ini, Nabi betulkan. Ini yang benar seperti ini, seperti ini. Maka selalu jadi hadis pokok ketika membahas sifat sholat Nabi SAW. Terus sesungguhnya salat seseorang tidak sempurna sebelum menyempurnakan wudunya seperti yang diberitakan oleh Allah. Kemudian bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah, membaca ayat Al-Quran yang dihafalnya, kemudian bertakbir, ruku dengan meletakkan tangan pada lututnya dengan tuma'ninah sehingga ruas tulang belakangnya mapan dan lurus. Nah, lihat cara ruku di situ. Kemudian bertakbir, lalu ruku dengan meletakkan tangan pada lututnya. Tangan pada lutut. Bukan pada yang bawahnya lagi apa? Betis bukan. Pada lututnya. Dengan tumak-nina. Artinya di sini ruas tulang belakangnya mapan dan lurus. Jadi punggung itu lurus dulu,
nah itu baru dapat tumak ninah. Jadi kalau tangan juga sudah lurus, itu punggung akan ikut lurus. Namun di sini perintahkan tumak ninah. Jadi mapan dulu. Jadi nggak langsung Allahu Akbar langsung naik lagi, nggak. Mapan dulu, tenang, baca bacaan zikir. Ketika rukuk baru kemudian bangkit. Nah kemudian cara rukuk. Pertama, cara rukuk. Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, ya seperti keterangan tadi. Terus beliau menyuruh para sahabat berbuat demikian. Beliau juga menyuruh berbuat demikian orang yang salatnya salah. Beliau menekankan kedua tangan pada kedua lututnya atau seolah ia memegang kedua lututnya. Nah, jadi tangannya Nabi tekan pada kedua lututnya. Artinya Nabi SAW menggenggam kedua lututnya tadi. Terus beliau merenggangkan jari-jarinya. Renggangkan. Jadi bukan rapat gini pegang lutut, namun renggangkan. Terus beliau menyuruh orang yang sholatnya salah berbuat demikian sebagaimana sabdanya. Jika kamu ruku, letakkanlah kedua tanganmu pada kedua lututmu, kemudian renggangkanlah jari-jarimu, kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya. Kemudian tenanglah sampai ruas tulang belakangmu mantap di tempatnya. Tadi hadis seperti tadi. Terus Nabi merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Nabi merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Jadi sikunya bukan nekuk gini, namun ketika kita rukuk ya keadaan siku ya sama seperti kita lihat nanti ketika badan kita itu lurus dan nanti memegang lutut. Terus bila beliau rukuk, beliau meluruskan dan meratakan punggungnya. Ya lihat punggung rata, lalu sehingga bila air dituangkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak akan bergerak. Nah, karena kalau agak naik air jatuh, kalau agak turun juga air jatuh. Berarti seperti air itu tidak bergerak nantinya ketika orang itu rukuk untuk punggungnya. Terus kepada orang yang sholatnya salah, beliau bersabda, jika kamu rukuk, letakkanlah kedua tanganmu pada kedua lututmu dan luruskanlah punggungmu serta tekankan tanganmu untuk rukuk. Terus Nabi SAW tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya. jadi terus tetapi tengah-tengah antara kedua keadaan tersebut. jadi tidak dongak, dia ke atas gini, terus tidak terlalu nekuk. Kalau lihat ke tempat sujud, ya keadaannya standar, tengah-tengah antara dongak dan tekuk. Lalu wajib tenang dalam rukuk. Wajib tenang dalam rukuk. Nabi SAW melakukan rukuk dengan tenang dan menyuruh orang yang sholatnya salah berbuat demikian. Nah, di sini nantinya yang kita bahas, Nabi SAW itu ketika sholat wajib tenang dalam rukuk, artinya nanti tumak ninah. Ini hari apa ya? Kamis. Ya, taib. Nah, sampai di situ dulu. Ternyata ada ibu-ibu di bawah. Kajian Kamis sore lupa. Ada pertanyaan dulu? Hah? Ada pertanyaan? Pak Kusnedi? Membatalkan bacaan imam ketika imam itu kan membacanya cepat ya. Kita tahu kesalahannya, cuma dia kan terus gitu ya. Itu apa yang kita lakukan, Ustaz? Maksudnya kan jadi sampai ketutup gitu. Udah beberapa ayat 3 atau sampai 5 ayat setelahnya, karena saking dia itu bacanya agak cepat gitu. Bisa dibetulkan kalau masih bisa imamnya pahami, ya di tengah-tengah nggak apa-apa dibetulkan. Kalau imamnya itu paham seperti itu. Namun kalau tidak ya sudah, nanti akhir sholat mungkin baru dibetulkan, nggak masalah. Ada lagi? Batasan imam untuk betulkan gimana, Ustaz? Apakah panjang pendek dan tertukarnya harokat huruf juga wajib kita betulkan? Kadang imam juga terlalu cepat bacanya, yakin padahal itu harokatnya salah gitu, Ustaz. Kalau itu ya diperbaiki, nanti berubah nanti panjang pendeknya, terutama panjang pendek itu kelihatan jelas. Terus tadi tertukar harokatnya,
Misalnya A dibaca O gitu. Harokatnya. Nah, itu juga berarti berubah maknanya. Ya. Ada lagi? Ya. Adzan dengan pakai nada lagu Jawa itu termasuk Lagam Jawa. Ya, selama tidak keluar dari makna. Ada sepuh-sepuh seperti itu. Lagamnya nggak masalah, lagamnya. Terus di beberapa tempat masjid di Depok saya pernah lihat ada imam yang dia baca Quran ketika jadi imam. Jadi mushafnya dia pegang. musafir Oh, taruh di depan, dibuka, baca satu halaman begitu. Dari riwayat Aisyah masih boleh untuk baca Al-Quran sambil melihat mushaf, masih dibolehkan. Ada riwayat-riwayat yang masih membolehkan. Namun disarankan baca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari kalian dari Al-Quran yang dihafal. Itu lebih bagus. Ada lagi? Hukum yang tadi Ustaz, apa namanya, ikut tarik. Boleh asal tidak menyusah-nyusahkan diri, memaksa-maksakan. Ya. Karena nanti ikut yang terlalu tinggi, nanti paksa-paksa nggak nyampe ternyata. Ya, nanti belepotan dan seterusnya. Ya. Kalau salahnya imam dari bacaan Al-Fatihah, apakah kita harus lanjut atau Imamnya salah di Al-Fatihah. Sampai berubah makna nggak? dia di panjang pendeknya terus tajwidnya Ada tajwid mah yang cuma tambahan saja. Namun kalau sampai merubah makna itu baru fatal dalam masalah ini. Atau kurang tasdid atau nambahi huruf, nah itu baru. kan walad doli jadi balap Walap, nah itu baru keliru dalam masalah ini. Ya, dilengsarkan nanti Mas Indra ajarin nanti ketiga. Ini Pak, yang bener itu niki loh Pak. Ada dulu, ada lagi? Nomor 155. Ya. Sholat tidak sempurna sebelum menyempurnakan wudu. Dan katanya kan hal-hal yang menjadikan wudu tidak sempurna. Mungkin apa cat atau sebagian yang bentuk basuh atau Hatta yusbighal wudu, sampai menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ada dua macam, yaitu wajibnya dipenuhi, kemudian yang kedua sunnah-sunnahnya ditambah. Yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu di sini kadang dua itu. Jadi wajibnya dipenuhi atau ditambah lagi dengan sunnah-sunnah wudu. Tangan di sela-sela ini sunnah wudu. masalah yang bagian nggak kena air wudu. Itu berarti kurang rukun. Ada yang tidak kebasuh, Menjadikan wudunya harus diulangi atau memang menjadikan wudunya harus diulangi, bermasalah. Jadi catnya dihilangkan baru dia itu berwudu. kalau Ya. yang basuh kepala itu pasti telat. Ada yang bagian ada sebagian rambutnya Yang cuma takutnya tadi itu. batunya gini, gitu kan? Hilaf dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang ini dikatakan rukun, gini itu rukun. Jadi dia sudah penuhi rukun. Namun ditambahkan dalam sunnah wudhu kalau dalam mazhab Syafi'i ya seluruhnya bagian dari sunnah. Sedangkan bagian mengusap bagian depan saja, mashu ba'di ra'si, itu bagian dari rukun, sudah terpenuhi. Walaupun kurang tepat dalam masalah ini. Namun seperti itu menurut pendapat mazhab ya tetap sah. kalau menggunakan minyak rambut yang tebal itu gimana? Ada yang rambutnya jigratin, nah itu sebenarnya
nggak kena air karena ada minyak rambut. Tetap sah. Karena kepala atau rambut itu tidak diperintahkan untuk seluruh bagian itu kena. Karena disebut mas. Mas itu artinya mengusap. Sedangkan kalau mencuci, nah itu baru diperintahkan seperti itu. Mencuci pada tangan gini. Kena semua. Yang kalau rambut nggak mesti perfect 100% seluruh bagian rambut kena, enggak. Mayoritasnya itu kena. Sudah itu saja kita cukupkan. Ya, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.